Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi Muhammadin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekanku yang berbahagia, mudah-mudahan para pemirsa, pemerhati, rekan-rekan walaupun jauh di sana, pada hari ini semuanya kita disehatkan. Hari ini tepatnya tanggal 13 Juni 2020, hari Sabtu. Lokasi saat ini dalam video saya ini ketika merekam itu berada di Palaran, Samarinda, yaitu tepatnya di sekitaran Jalan Trikora, sekitar orang mengenalnya daerah sini namanya daerah Gotong Royong yang di pinggiran Sungai Mahakam juga. Jadi di sisi kiri sini saya akan sedikit cerita nanti dalam perjalanan ini adalah perjalanan kita menuju Palaran atau Pelabuhan Palaran. Jadi ketika kita ingin menyusuri atau sampai ke sana, ketika dari Samarinda kita akan menuju ke daerah, menuju arah timur dari kota Samarinda, maka kita tentu akan melewati jalan yang lumayan bagus. Jalan ini sudah dibangun sejak lama sekali cor-corannya. Bahkan jalan yang ini yang dicor pertama kali ini sepanjang entah berapa puluh kilometer. Jalan inilah pas yang pertama kali dicor pertama kali, yang mungkin bahasa kita sebagai percontohan lah. Nah ini yang tepatnya di samping sebelah kiri itu adalah perusahaan Segara, yang perusahaan plywood, perusahaan kayu yang lama sekali beroperasi, yang mana perusahaan-perusahaan kayu yang lain itu sudah pada tutup karena krisis moneter pada tahun 98 dulu. Perusahaan Segara sekarang masih tetap eksis dan masih ratusan, mungkin ribuan juga, dulu 7.000 sampai katanya. Sekarang mungkin tetap ada tapi tidak sebanyak dahulu karena di pinggir Sungai Mahakam tidaklah banyak ada gelondongan-gelondongan kayu atau diket bahasa di sini batang yang ukurannya hampir 1 meter diameternya. Itu banyak dijumpai, sekarang sudah jarang sekali ada. Nah ini kita masuk jembatan kuning, dikenal dengan jembatan kuning, warnanya juga kuning itu di atas. Jadi jembatan kuning itu cerita dulu jembatannya kayu kuning cuma satu saja, karena sekarang sudah pelebaran dibuat dua, dan dikenal dengan kuning karena warnanya identik dengan jembatan kuning. Ya, kita memasuki daerah Tempurjo sebentar lagi. Itu jembatan kuning banyak dihuni oleh teman-teman bersuku Banjar, sehingga ketika memasuki beberapa meter ke depan kita akan memasuki daerah yang paling banyak didominasi penduduknya adalah orang-orang Jawa, sehingga nama daerah di sini disebut Tempurjo. Tempur itu artinya bertempur, rejo itu artinya ramai, atau mana lain tempur itu memukul sehingga membuat ramai. Di depan sana ada persimpangan 3 yang hampir tidak kelihatan. Kalau teman-teman mau pergi ke Balikpapan, ini jalan pintasnya bisa langsung lewat sini. Nanti pas jumpa sekitar 10 menitan atau 15 menit itu, nanti kita akan sampai di pintu gerbang jalan tol Palaran Balikpapan. Nah, disinilah pusat keramaian Tempur ya tadi, yaitu asal muasal transmigrasi yang tahun 50-an itu sudah mulai diramaikan daerah sini. Di sebelah kiri itu ada pabrik Tonasa, pabrik semen. Sebelah kanan ada Langgar Al Istiqomah. Ada Kiai sepuh di sini yang dituakan hingga sekarang, Pak Yusuf namanya.
teman-teman, ketika beberapa ke depan nanti ada namanya Simpang 4. Nah, hampir tidak kelihatan juga karena sudah saking ramainya di sini. Simpang 4 di sini namanya Simpang 4 Kecamatan. Kalau ke kanan itu SMP 14, kalau ke kiri itu Masjid Nurul Huda. Nah, ini kantor kecamatan pas tepat sebelah kiri yang sekarang sudah beroperasiannya, sudah dipindah di agak jauh ke sana, sekitar 15 menit ke depan ke sana itu kantor terbarunya. Nah, ketika menuju puskesmas, jalan yang paling tercepat, termudah, terenak, termulus di sini. Kita akan sampai ke jalan yang dikenal dengan Palaran Indah. Tidak ada tulisannya sih Palaran Indah, cuma dulu ada sebuah plang. Plang itu namanya Simpang Palaran Indah namanya itu, ketika teman-teman pengen lihat. Nah, sehingga daerah ini dikenal dengan Palaran Indah, padahal mungkin dulunya mau dibuatin perumahan sebenarnya di daerah sini, sebelah sana yang ke depan arah ke Sungai Mahakam itu. Jadi teman-teman, kalau kita lurus ke sana itu sudah sampai Sungai Mahakam. Tapi di sana dibuat perusahaan aspal dan perusahaan semen juga sebenarnya, Bosowa. Ini ke kanan namanya Jalan Haji Bambang Suparno. Ini pun daerah awal-awal transmigrasi. Jadi areanya asri, jadi kanan kiri itu ada banyak rumah. Cuma yang khasnya di sini kanan rumah itu memiliki halaman yang cukup luas, berbeda dengan di kota-kota yang hampir tidak memiliki halaman sama sekali. Jadi ketika semua teman-teman di sini pergi ke sini tentu akan sangat senang dengan konsep halaman yang tentunya konsep halaman itu bukan datang begitu saja. Mereka secara budaya mereka membuat rumah sedikit mundur ke belakang sehingga menyisakan luasan tanah ke depan yang akan dijadikan, kadang dulu dijadikan tempat bertanam, bercocok, taman yang sekarang dia tetap dialihfungsikan seperti itu, cuma dibuat di tanaman-tanaman hiasan-hiasan. Nah, sebelah kiri ini adalah SD 01, termasuk SD tertua di Palaran. Ada lapangan bola, lapangan kecamatan, dikenal setiap Agustus dulu selalu aja diadakan lomba pertandingan sepak bola antar kecamatan, antar RT, antar perusahaan. Nah, di sebelah kanan tadi itu adalah area menuju jalan besar yang ada kantor polisi. Sebelah kanan sini ada puskesmas, ada rawat inap. Nah, inilah daerah pusat kecamatan Palaran Samarinda. Nah, ini anehnya nih, sudah berapa lama ini tidak pernah di aspal. Ini padahal pusatnya Palaran pada saat itu, yaitu tempat yang di Kelurahan Rawamakmur. Entah mengapa hanya begitu saja tadi yang bocor, bukan tempat yang Masjid Raudhatul Thalibin. Terus ke sana adalah sungai sekitar 300-400 meter itu ujung kanan. Kita akan ke kanan dan mampir di Langgar Raudhatul Thalibin, yaitu tempatnya Mbah Sumarji. Alhamdulillah sampai di rumah. Jumpa lagi nanti kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.